sudah panjang lebar Pak membahas tentang sekarang dari apa yang kita sudah bahas dari awal sampai akhir tentang beberapa hal. Apa sih yang menarik yang Bapak dapatkan setelah proses pendampingan ini? Saya dapatkan banyak sekali, justru menjadi tambahan pengetahuan buat saya. Yang pertama, miskonsep saya sudah terjawab sekali aja untuk mencari informasi anak itu. Ternyata harus ada catat informasi kondisi anak awal kan begitu. Karena terus terang tidak terbayang, hanya yang terbayang hanya soal dan kuesioner. Nah, itu yang terbayang. Jadi ya, yang kedua dalam kegiatan pembelajarannya KSE-nya ini bisa dilakukan beberapa kali dalam sekali mengajar itu. Nah, sempat juga berpikir bahwa jadi teknik KSE itu sama dengan ice breaking. Ternyata itu hal yang berbeda ya. Itu banyak pengalaman juga, banyak pelajaran yang saya dapatkan. Nah, itulah beberapa yang bisa saya sampaikan. Masih banyak sebenarnya lain-lain. Maksud juga mungkin dari yang menggali tadi hanya terfokus pembelajaran yang betul-betul berpihak pada murid ya Pak. Pembelajaran yang mengkondisikan bagaimana kelas impian mereka, keinginan mereka belajar bisa memanfaatkan secara kontekstual kan yang kelupaan bisa informasi yang ini terhadap pembelajarannya sehingga itu terlewatkan dan diingatkan dan mudah-mudahan kedepannya bisa jalankan realisasi tadi. Terima kasih banyak yang dapat Bapak dapatkan dari bagi udah gitu juga bagian dari refleksi kegiatan hari ini pendampingan ketiga Pak Nik. Terus kemudian ada nggak yang bisa Bapak ceritakan yang sudah baik dari pelatihan? Saya berusaha berubah dengan realisasi apa yang saya lakukan dalam tadi, terutama pada suasana belajar di kelas. Mendesain kelas, mereka anak-anak menjadi aktif, belajar dan tidak menjenuhkan terutama. Karena dia pikir faktor jenuh ini mempengaruhi itu paling besar pengaruhnya terhadap keberhasilan anak. Yang dapat saya lakukan yaitu usaha dinamis lah. Pertama dalam sebuah kelompok udah dinamis, dalam berubah-ubah posisi duduk, berubah kelompok. Bentuk-bentuk kegiatannya juga berusaha yang memaksimalkan dengan supaya mereka semua terlibat, tidak menonton dia di meja belajarnya, bisa duduk manis, bisa juga dia dengan jalan di lantai. Yang penting mereka belajar Pak, kuncinya itu. Dari apa yang Bapak sampaikan tadi, Bapak sudah memiliki rencana untuk melakukan perubahan. Saya apresiasi sekali Pak dari apa yang kita dapatkan hari ini. Mungkin dari teknik pembelajaran, bagaimana pembelajaran itu yang kita gali barusan, mungkin setiap kelompok mendapat tugas yang berbeda-beda, sehingga mereka katalonya semuanya bekerja. Nah, jadi kan itu dalam bentuk laporan, itu berhak sama murid. Apa yang sudah Bapak lakukan dari percakapan kita dari awal sampai akhir tentang gambaran Bapak tentang implementasi pembelajaran yang berpihak pada murid, banyak hal yang sudah Bapak lakukan dan banyak hal yang Bapak perlu benahi, tingkatkan lagi, pertahankan yang perlu dipertahankan. Oke Bapak, luar biasa sekali Pak. Pak, apa yang sudah kita lakukan hari ini, saya ucapkan terima kasih ya. Sebelum kita melaksanakan pendampingan keempat, ada beberapa hal yang perlu Bapak siapkan. Yang pertama adalah menyusun RPP dengan unsur diferensiasi, kompetensi sosial emosional, dan budaya. RPP yang tadi susun, yang awalnya sebelum untuk dilibatkan ke pendampingan Bapak mengirimkan dulu RPP itu ke dia. Saya akan memberikan umpan balik. Nanti saya akan melaksanakan observasi pembelajaran ke sekolah. Untuk selanjutnya, mohon maaf Bapak, tolong